Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Nama saya Rosa Wulandari dari kelompok 4. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai atas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, menteri-menteri ex officio yang pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Nama saya Dahlia Maharani. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dan kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulainya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada pemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Nama saya Alia Sabrina Mutias. Pelaksanaan pemerintah pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama itu membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nama saya Diah Pitaloka. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Fond Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila, kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila ini yang dimaksud dengan Nasokom, nasionalis, agama, dan komunisme. Nama saya Tia Amelia. Gagasan Nasokom inilah yang memberi peluang bangkitnya dari Komunitas Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasokom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan. Dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan karena merasa mempunyai posisi yang kuat.
PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.